wa rahmatullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk bersua dan berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah masjid yang sangat indah, yang syarat dengan keutamaan dan kelebihan, yang mana di antara salah satu tujuan kita datang ke kota Madinah adalah bagaimana kita bisa berlama-lama di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat junjungan ala Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita yang mulia merupakan suri tauladan di dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan seorang rasul yang betul-betul cinta dan sayang kepada kita sebagai umatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara salah satu sifat mulia Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bil mu'minina rauf rahim. Itu merupakan sifat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita sebagai umatnya. Apa buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta dan betul-betul cinta kepada kita bersama? Banyak. Cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin tidak akan bisa pernah kita bayangkan dan tidak pernah bisa kita gambarkan bagaimana luasnya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kita sebutkan di antara salah satu contohnya ikhwatul Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya di antara kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melakukan salat sunat dengan memperpanjang bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Itu merupakan di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat yaitu surat Ibrahim yang bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga bercerita tentang kaumnya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada di antara umatnya yang mengikuti Nabi Ibrahim kecuali sedikit saja. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin umatnya sama dengan umat Nabi Ibrahim. Tidak ada di antara mereka yang mau mengikuti nabinya. Nabi tidak mau demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara cita-cita yang terbesar dan termulia yang diinginkan oleh baginda yang mulia, bagaimana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mau mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau mematuhi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diinginkan oleh Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca surat Al-Maidah. Di akhir surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Isa. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak ingin mau umatnya sama dengan umat Nabi Isa alaihi salam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala membaca ayat-ayat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meneteskan air mata, Nabi menangis sejadi-jadinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperhatikan nabinya dan Allah memperhatikan semua makhluknya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril? Wahai Jibril, coba engkau datangi Muhammad, tanyakan kepadanya apa yang menyebabkan dia menangis. Dan Allah tahu kenapa nabinya menangis. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan bagaimana kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para malaikatnya. Apa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis? Kemudian dikala Jibril datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa titipan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada wahai Muhammad, apa yang membuat engkau menangis? Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummati. Yang membuat aku menangis adalah karena umatku. Nabi memikirkan umatnya. Nabi tidak mau umatnya sama dengan umat-umat sebelumnya. Nabi ingin umatnya adalah umat yang terbanyak mengisi surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal Islam, Jibril alaihi salam dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menyebutkan kenapa nabinya menangis, dan Allah tahu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Kemudian dikala Nabi atau dikala Jibril sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai Jibril, sampaikan kepada Nabi tersebut atau sampaikan kepada Muhammad apa yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril menyampaikan, inna sanurdika
fi ummatika wa la nasuhu. Sebuah kalimat yang sangat indah ikhwatul Islam. Jibril menyebutkan kepada Rasulullah SAW tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wa la nasuhu. Wahai Muhammad, kami akan membuat engkau bangga terhadap umatmu dan kami tidak akan pernah membuat kamu kecewa terhadap mereka. Maknanya apa ikhwatul Islam? Allah akan berikan kelebihan-kelebihan yang luar biasa kepada umat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kelebihan tersebut maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bangga dengannya. Dan itulah di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan engkau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kau ridha. Dan di antara salah satu yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikala mereka yang paling banyak mengisi surga Allah Subhanahu wa taala berasal dari umat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk di antara salah satunya. Begitulah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama ikhwatul Islam. Cinta yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memikirkan kita sebagai umatnya, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepadanya bahwa Allah akan diberikan keridhaan dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membuat Nabi kecewa terhadap umatnya. Sehingga di antara kewajiban kita bersama adalah senantiasa mengucapkan salam dan salawat untuk junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sempat tertunda karena kemarin kita tidak hadir atau tidak melakukan pengajian, dan sekarang kita akan melanjutkan pengajian tersebut masih berkaitan dengan kota Madinah, kota Rasulullah SAW, sebuah kota yang memiliki sisi-sisi yang berlebih dibandingkan dengan kota Madinah. Dan di antara salah satu sisi keberkahan daripada kota Madinah, bahwa kota Madinah adalah kota yang penuh dengan keberkahan. Bukan hanya sekedar dengan keberkahan, namun Nabi SAW meminta kepada Allah agar Madinah diberikan 2 kali lipat keberkahan daripada kota Mekah. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al bil Madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Ya Allah, berikan 2 kali lipat keberkahan yang ada di kota Madinah melebihi yang ada di kota Mekah. Maknanya apa? Berarti keberkahan yang ada di kota Madinah berlipat kali atau 2 kali lipat jumlahnya dibandingkan dengan keberkahan yang ada di kota Mekah. Dan itu merupakan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir kehidupannya menghabiskan waktu di kota Madinah, sehingga kota Madinah memiliki sejuta cerita bersama baginda yang mulia, kenangan-kenangan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, bersama keluarganya, bersama kotanya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan keberkahan terhadap kota Madinah, yang mana keberkahan tersebut 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di kota Mekah. Dan tentunya kita datang ke kota Madinah ingin mengambil keberkahan tersebut, karena walaupun Madinah adalah kota yang berkah, namun tidak dibarengi dengan usaha dari kita, maka kita tidak akan bisa mengambil keberkahan tersebut. Maknanya apa ikhwatul Islam? Madinah ia adalah kota berkah. Madinah adalah kota yang didoakan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun dikala kita diberikan kesempatan datang ke kota Madinah, juga harus ada usaha dari kita untuk mengambil keberkahan tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam sebuah riwayat dari Salman Al-Farisi, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, innal arda la tuqaddisu ahada wa inna ma yuqaddisul insanu amala. Sesungguhnya suatu tempat, di tempat mana saja tidak akan pernah menjadikan seseorang itu bersih dan suci, tak pernah. Jadi jangan kita beranggapan jika kita datang ke kota Madinah maka kita langsung bersih, kita langsung suci, kita langsung terlepas dari dosa, dari noda, dari kesalahan. Namun harus ada usaha yang kita lakukan. Wa inna ma yuqaddisul insanu amalan. Tetapi yang akan membuat kita bersih, yang membuat kita suci, yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang harus kita lakukan. Maknanya, dikala kita berada di kota Madinah, kita harus beramal dengan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan-amalan yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Dan secara umum semua amalan itu harus kita lakukan. Namun ada beberapa amalan yang ditekankan oleh Nabi SAW, terutama perkara ibadat salat yang betul-betul Nabi SAW mengkhususkan, baik itu dikala kita berada di tanah haram Makkah ataupun dikala kita berada di tanah haram Madinah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fima siwa illa al-masjid al-haram. Sesungguhnya mereka yang melakukan ibadah salat di dalam masjidku ini lebih baik bagi mereka dibandingkan dengan 1000 kali lipat di masjid yang lainnya, kecuali di Masjidil Haram yang ada di Mekah. Dan kita akan terangkan sedikit demi sedikit makna daripada hadis Nabi SAW tersebut. Pada pertemuan sebelumnya yang kuatan Islam, kita telah menjelaskan makna daripada kalimat salatun, bahwa Nabi SAW tidak pernah memberikan batasan salat apa yang harus kita lakukan selama kita berada di tanah haram. Maknanya semua salat wajib atau dianjurkan bagi kita untuk melakukannya di dalam Masjid Nabawi dikala kita berada di kota Madinah. Makanya bagi kita yang zuwar, bagi kita yang datang berziarah, baik itu berziarah melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umrah, bagi kita yang datang ke kota Madinah, maka dianjurkan bagi kita memperbanyak salat, apalagi yang namanya salat sunat. Walaupun hukum asal daripada salat sunat tersebut dianjurkan bagi kita melakukannya di rumah kita masing-masing atau di tempat tinggal kita masing-masing. Itu hukum asalnya. Namun bagi kita yang berziarah, kita tinggal di kota Madinah mungkin 3 hari atau 4 hari atau 5 hari atau 8 hari atau 9 hari maksimal, maka dianjurkan kita untuk memperbanyak salat sunat dikala kita berada di dalam masjid Rasulullah SAW. Kalau salat wajib itu sudah pasti, namun yang dianjurkan bagi kita untuk memperbanyaknya adalah salat sunat. Walaupun hukum asal daripada salat sunat tersebut lebih baik dianjurkan bagi kita melakukannya selama kita berada atau dikala kita berada di tempat tinggal kita masing-masing. Namun demi mendapatkan keberkahan kota Madinah, demi mendapatkan keberkahan Masjid Rasulullah SAW, maka dianjurkan bagi kita memperbanyak ibadah, memperlama waktu di dalam Masjid Rasulullah SAW. Jadi jika kita berada di dalam masjid ini, ikhwatul Islam, jangan kita pernah merasa bosan di dalamnya. Maknanya apa? Jangan lebih banyak kita menghabiskan waktu di luar daripada di dalam Masjid Rasulullah SAW. Namun kalau seandainya kita lihat fakta, memang itulah yang terjadi. Sebahagian saudara kaum muslimin, mereka mengeluarkan uang yang begitu besar, mereka melakukan perjalanan yang begitu panjang, perjalanan berhari-hari, mereka melakukan persiapan. Namun dikala mereka datang ke tempat berkah atau datang ke tempat yang betul-betul dijanjikan oleh baginda pahalanya, mereka lebih mau meninggalkan tempat tersebut untuk pergi ke tempat-tempat yang lainnya. Tentunya tidak demikian diinginkan oleh Nabi. Kalau kita tidak ada waktu ibadah Islam, atau kalau kita tidak ada kegiatan, maka tempat yang paling bagus bagi kita adalah Masjid Rasulullah SAW. Walaupun kita hanya duduk di sana, karena duduknya kita di dalam Masjid Nabi SAW, maka mata kita tidak akan terjaga. Yang kita lihat adalah saudara kita kaum muslimin. Ada di antara mereka yang baca Quran, ada di antara mereka yang salat, ada di antara mereka yang berdoa, sehingga kita pun akan termotivasi untuk melakukan sebagaimana yang mereka lakukan. Minimal kita akan melakukan pemandangan-pemandangan yang tujuan kita adalah untuk melembutkan hati. Tapi kalau seandainya waktu kita lebih banyak mencari korban, mencari sajadah, tentunya nilai pahala kita juga seperti ini pada Islam. Maka dianjurkan bagi kita selama kita berada di dalam Masjid Nabawi, memperbanyak waktu kita di dalam Masjid Rasulullah SAW. Dan sebelumnya kita telah menjelaskan salatun, makna daripada kalimat salat tersebut adalah semua salat dianjurkan bagi kita melakukannya di dalam Masjid Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, sebelum kita melanjutkan, perkara salat ini adalah perkara yang paling banyak perselisihannya di antara para ulama. Bahkan kalau seandainya kita lihat kitab fikih, para ulama semuanya dikala mereka membahas kitab, yang pertama kali mereka karang adalah kitab Taharah, kemudian kitab salat, kemudian kitab puasa, kemudian kitab zakat, baru kitab-kitab yang lainnya. Dan pembahasan yang paling panjang itu adalah pembahasan yang berkaitan dengan ibadah salat. Karena di dalam ibadah salat tersebut memiliki faedah-faedah yang luar biasa.
Dan tentunya kita semua ingin bermuara kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Salatlah kalian sebagaimana kalian memperhatikan saya salat." Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk melihat Nabi bagaimana Nabi salat. Bagaimana caranya? Tentunya dengan belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan belajar agama, sehingga ini merupakan di antara kesempatan kita ikhwatul Islam dikala kita berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya dikala kita menyempatkan waktu kita belajar bagaimana tata cara salat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sendiri yang memerintahkan kepada kita untuk salat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Dan sebelumnya kita juga telah menyebutkan, jangan pernah kita beranggapan ikhwatul Islam semua ibadah yang kita lakukan langsung dan mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian keadaannya. Tidak ada jaminan dari siapapun dan siapapun dia kecuali mereka-mereka yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berani mengatakan bahawa setiap ibadah yang mereka lakukan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kita melaksanakan ibadah salat, tidak ada di antara kita yang menjamin bahawa salat yang kita lakukan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada demikian. Sehingga yang harus kita lakukan adalah bagaimana betul-betul mempelajari, mengetahui dan mendalami bagaimana sih salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita ingin belajar salat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Dan alhamdulillah para ulama mereka telah menjelaskan terutama di dalam kitab-kitab hadisnya, karena perkara salat itu adalah perkara yang terang benderang. Nabi SAW melakukan ibadah salat. Semua para sahabat bisa menyaksikan bagaimana Nabi SAW salat. Sehingga banyak dinukilkan kepada kita bagaimana tata cara salat Nabi SAW. Ada perbedaan di sana, iya. Namun perbedaan rata-rata di dalam salat tersebut disebut dengan ikhtilafu tanawwu', yaitu ikhtilaf tanawwu' yang berbeda-beda, yang betul-betul dianjurkan bagi kita untuk melakukan semuanya. Kita contohkan ikhwatul Islam. Misalnya di dalam doa iftitah, di dalam doa kita itu ada 4 atau 5 doa yang diajarkan oleh Nabi. Bagi kita, perbedaan tersebut adalah perbedaan yang dianjurkan bagi kita untuk mengerjakannya dan membacanya. Bukan berarti kita harus membedakan antara ini dengan itu, enggak. Di dalam doa iftitah saja itu banyak perbedaannya. Yaitu ada kadang-kadang Nabi membaca doa ini, kadang Nabi membaca doa itu. Apa yang harus dilakukan? Seorang muslim, mereka harus membaca semuanya. Misalnya dalam salat zuhur mereka membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Kemudian di dalam salat asar mereka membaca wajjahtu wajhiya lillah. Kemudian di dalam salat maghrib mereka membaca doa yang lain. Itulah perbedaan rata-rata perbedaan yang ada di dalam salat. Perbedaan yang sifatnya adalah bermacam-macam disebutkan oleh para ulama dengan ikhtilafu tanawwu', yaitu perbedaan yang dianjurkan bagi kita untuk membawa semuanya. Misalnya doa di kala kita sujud, mana doa yang dianjurkan oleh Nabi? Apa konsekuensinya? Apa yang harus kita lakukan? Kadang di dalam sujud salat ini kita baca doa ini, dalam salat lain kita baca doa yang lain. Itulah dianjurkan, dan yang demikian ikhwatul Islam tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menghilangkan agar kita betul-betul fokus di dalam melaksanakan ibadah salat. Karena biasanya kita contohkan, ketika kita terbiasa membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya saja tanpa kita membaca doa lain, maka itu seolah-olah bacaan kita tersebut tidak akan kita bayangkan lagi apa maknanya dan apa tujuannya, karena itu sudah merupakan kebiasaan. Tapi kalau seandainya kita ganti dengan doa yang lain, maka kita akan kembali berpikir, kita akan kembali menghayati apa makna daripada doa tersebut, sehingga itu ada di antara salah satu penunjang, di antara salah satu yang menunjang kita untuk melaksanakan ibadah salat dan khusyuk di dalam melaksanakan ibadah salat adalah mengganti doa-doa yang ada di dalamnya. Jangan dibaca satu doa saja. Itu di antara salah satu cara yang disebutkan oleh para ulama untuk agar kita lebih khusyuk. Karena dikala kita salat, dikala kita mengucapkan Allahu Akbar, maka di saat itu pula syaitan akan mulai menggoda dan mengganggu manusia. Dikala kita mengucapkan Allahu Akbar, syaitan pun akan datang. Dan kita harus tahu, jangan pernah kita menyangka kita bisa mengalahkan syaitan. Dan umur kita hanya 40, 50, 60. Syaitan itu umurnya ribuan tahun. Dia lebih ahli daripada kita. Dia tahu bagaimana cara menggoda anak Adam, sehingga ada sebahagian di antara manusia yang mereka tidak tahu kecuali Allahu Akbar kemudian Assalamualaikum. Kenapa? Karena memang syaitan menggodanya, dan itu adalah kesempatan syaitan. Maka betul apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, ada di antara kalian yang salat,
kecuali 1/8, 1/9, 1/10, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Bahkan ada di antara mereka yang sholat, namun mereka berdosa di dalam sholatnya. Coba bayangkan, kita beribadah, namun kita mendapatkan dosa. Apa maknanya? Mereka tidak tahu. Mereka hanya melakukan gerakan, tapi mereka tidak tahu apa isinya. Mereka tidak tahu kecuali takbir Allahu Akbar, kemudian salam. Itu yang mereka tahu. Hilang konsentrasinya, hilang doanya, hilang kekhusyukannya. Sehingga Nabi menyebutkan ada di antara kalian yang sholat, namun mereka bawa pulang pahalanya hanya 0, yaitu 0. Berarti apa maknanya? Tidak ada kewajiban yang kita lakukan. Yang mana sholat itu sendiri akan mendekatkan diri kita kepada Allah, akan mengangkat derajat kita, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Namun ada sebahagian manusia yang mereka sholat, namun mereka tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemarin kita menyebutkan perkataan Imam atau perkataan Abu Hurairah, perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ada orang yang sholat 40 tahun, ada orang yang sholat 60 tahun, namun tidak satu pun sholat mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara sholat ini bukan perkara yang main-main di kota Islam, perkara yang betul-betul kita harus berjuang di dalamnya. Karena sholat itu adalah tempat syaitan senantiasa mencari cara bagaimana untuk mengganggu anak Adam, mengganggu manusia, agar mereka tidak tahu apa yang mereka baca, atau agar mereka tidak tahu dan hilang konsentrasinya di dalam melakukan ibadah sholat tersebut. Sehingga kewajiban kita bersama, bagaimana cara mengetahui, mempelajari dan mendalami tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkhusus di kala kita berada di kota Madinah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan di kota Islam. Yang pertama, di kala kita berada di kota Madinah atau di kala kita berada di tanah haram, tentunya kita ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau seandainya bisa bagi kita untuk melakukannya, lakukanlah, karena memang itu merupakan tujuan utama kita. Apa dia? Itu mencari saf yang terdepan, mencari saf yang terdepan. Dan memang berat di kota Islam, terutama di kala kita berada di tanah haram Mekah Madinah, mencari saf terdepan itu berat sekali. Belum lagi jalan kaki yang panjang, belum lagi nanti hilang kawan, belum lagi nanti hilang sandal, belum lagi hilang ini, belum lagi hilang itu, berat. Namun ingat di kota Islam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tidak adalah seseorang yang keluar dari rumahnya melakukan perjalanan menuju rumah Allah Subhanahu Wa Taala kecuali satu langkah yang mereka lakukan, maka akan mendapatkan yang pertama, akan dihapuskan satu dosa. Yang kedua, diberikan satu pahala. Yang ketiga, diangkat satu derajatnya. Itu baru satu langkah. Coba bayangkan kalau seandainya ada di antara kita yang tinggal di hotel yang jaraknya 500 meter, ada yang 300, bahkan ada yang 1 kilo. Berapa banyak pahala yang akan mereka bawa pulang? Dan kesempatan tersebut di mana lagi kita akan dapatkan? Di daerah kita. Kalau kita ingin melaksanakan sholat, ada kendaraan, ada yang pakai mobil, ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai yang lainnya. Di sini kita wajib berjalan kaki. Sehingga itu merupakan momen yang indah di kota Islam, dikala kita mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi keuntungan tersebut jangan kita lewatkan begitu saja. Karena apabila kita mengetahui bagaimana motivasi dari Nabi SAW, baru satu langkah. Coba bayangkan berapa langkah yang kita lakukan. Sesekali kita hitung langkah kita dari rumah, dari hotel menuju Masjid Nabawi. Belum lagi yang dari saat belakang sampai yang saat depan, berapa langkah itu? Coba bayangkan berapa pahala yang akan dia dapatkan. Sehingga di antara kewajiban kita bersama di kota Islam, semakin kita terdepan, semakin langkah kita panjang, maka akan semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Dan ini pernah terjadi di kota Islam. Ada sebuah kabilah di kota Madinah bernama Bani Salamah. Bani Salamah ini kota Islam, atau yang dikenal dengan Masjid Bani Salamah. Masjid Bani Salamah itu yang lebih kita kenal adalah dengan Masjid Qiblatain. Disebut dengan Masjid Bani Salamah. Sebenarnya namanya adalah Masjid Bani Salamah. Qiblatain yang sebenarnya itu adalah di Masjid Quba. Namun Quba lebih terkenal dengan Quba. Masjid Bani Salamah lebih terkenal dengan Masjid Bani Salamah. Kenapa kita mengatakan yang demikian? Karena dikala kewajiban kiblat itu berputar dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Musyarrafah, yang berputar 180 derajat itu adalah penduduk Quba. Jadi orang-orang yang ada di Quba, rakaat pertama menuju Baitul Maqdis, rakaat kedua menuju Ka'bah Musyarrafah. Satu rakaat menuju Baitul Maqdis, rakaat berikutnya menuju Ka'bah Musyarrafah. Sedangkan di Masjid Bani Salamah atau di Masjid Qiblatain itu tidak demikian. Mereka mendapatkan sholat langsung menuju Ka'bah
musyarrafah, di waktu zuhur atau di waktu asar. Jadi sebenarnya penamaan yang lebih bagus kiblat itu adalah untuk penduduk Kuba sana. Namun terlepas daripada itu semua, itu hanya sekedar penamaan. Namun yang ingin kita tahu adalah hakikatnya. Nah, masjid kiblat itu nama sekarang itu adalah Masjid Bani Salamah. Masjid Bani Salamah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nama mereka, terutama Bani Salamah? Bani Salamah ini ikhwatul Islam adalah sebuah bani, sebuah kabilah yang mereka tinggal dulu di sekitar sana. Dan kiblatnya itu kalau dari Masjid Nabawi itu jaraknya hampir 5 sampai 6 bahkan sampai 7 kilo. 6 atau 7 kilo panjangnya. Kemudian ikhwatul Islam, Rasulullah SAW pernah mendengar Bani Salamah atau Bani Salimah ini mereka ingin pindah ke kota Madinah lebih dekat dengan Masjid Nabawi. Tujuannya adalah agar mereka lebih mudah melaksanakan sholat bersama Nabi SAW, walaupun mereka senantiasa sholat bersama Nabi SAW. Kemudian dikala Nabi SAW mendengarkan kabar tersebut, maka Nabi SAW memberikan pengumuman, Bani Salamah, diyarukum tuktabu atharukum. Apa kata Nabi SAW kepada mereka? Wahai Bani Salamah, jangan kalian pindah, tetap kalian di sana. Diyarukum, rumah kalian, tempat tinggal kalian, kampung halaman kalian, tuktabu atharukum, yang akan memberikan kepada kalian asarnya. Asar itu adalah bahwa mereka dikala kalian melakukan perjalanan dari kampung kalian menuju Masjid Nabawi, itu semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa jalan yang dilewati ini adalah jalan yang dilewati oleh Bani Salimah, yang akan mereka bawa dan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka melakukan salat siang dan malam bersama Nabi dan mereka melakukan perjalanan yang begitu panjang. Itu Bani Salimah. Coba bayangkan sehari satu kali sholat, kalau seandainya jaraknya 6 kilo atau 7, berapa kilo mereka harus berjalan kaki satu kali sholat. Dikala Nabi SAW mendengar mereka ingin pindah dekat dengan Masjid Nabawi, maka Nabi SAW menyebutkan diyarukum tuktabu atharukum, bahwa tempat kalian itu akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kalian adalah orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah salat. Maksudnya ibadah Islam, belum lagi pahala satu langkah yang dilakukan, belum lagi tanah yang kita injak yang akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla, banyak pahalanya. Sehingga di antara yang dianjurkan bagi kita bersama, semakin panjang kita melakukan perjalanan menuju tempat masjid atau menuju tempat salat tersebut, maka pahalanya semakin besar, sebagaimana kejadian yang terjadi kepada Bani Salimah atau Bani Salamah yang mereka tinggal di dekat Masjid Qiblatain yang kita kenal sekarang. Dan alhamdulillah, dikala kita berada di tanah haram, maksimal tempat tinggal kita itu hanya 1 kilo, maksimal lagi itu hanya 1,5 kilo, itu paling maksimal, terutama di kota Mekah Mukarramah. Namun ketahuilah ikhwatul Islam, Rasulullah atau para ulama menyebutkan al-ajru bi qadril masyaqqah. Itu merupakan kaidah yang diketahui atau yang harus kita ketahui, al-ajru bi qadril masyaqqah. Ketahuilah bahwa pahala yang akan kalian dapatkan sesuai dengan kesusahan kalian di dalam beribadah kepada Allah. Semakin susah kalian beribadah, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Dan memang itu merupakan tujuan kita datang ke tanah haram Makkah Madinah. Kita di sini bukan untuk santai-santai, kita di sini bukan untuk tidur-tiduran, namun kita di sini untuk betul-betul beribadah, melelahkan, meletihkan. Kita di sini harus lelah, kita di sini harus letih, kita di sini harus menang, karena memang itu merupakan tujuan kita agar betul-betul perjalanan kita yang hanya beberapa hari memberikan faedah kepada kita bersama. Sehingga wajar dikala Nabi SAW menyebutkan mereka yang melakukan ibadah umrah kepada umrah berikutnya, maka dosa-dosa mereka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kota Islam juga di antara permasalahan salat yang juga kita ingin sampaikan, terkhusus dikala kita berada di tanah haram, adalah ini sebelumnya kami mohon maaf kalau seandainya mungkin ada di antara kita yang pernah melakukan karena terlupa ataupun karena ketidaktahuan sebuah hadis Nabi SAW. Walaupun di sini para ulama mereka berbeda, namun kita ingin mencari yang terbaik di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ikhwatul Islam, dianjurkan bagi kita yang datang yang sholat di mana saja, dan salah satunya dikala kita berada di tanah haram Makkah Madinah, dikala kita sholat apa saja, terkhusus sholat sunat, agar kita sholat dan kita memiliki sutra.
agar kita sholat dan kita memiliki sutra. Sutra itu apa maknanya? Jangan kita sholat di tanah atau di lapangan bebas begitu saja tanpa ada pembatas antara kita dengan tempat sujud kita. Misalnya kita datang ke Masjid Nabawi, jadikan tas yang biasa kita bawa, letakkan di tempat sujud kita sehingga itu adalah pembatas kita. Itulah disebut dengan sutra. Sehingga orang apabila ingin melewati kita, mereka lewat di belakangnya atau di depannya. Aman kita khusyuk, orang lain pun aman dikala mereka melewati. Atau misalnya kita sholat di belakang tiang, pokoknya ada sutranya, atau di belakang kawan, pokoknya ada pembatas antara tempat sujud kita dengan orang yang akan lewat di depannya. Begitu juga dengan kita yang ingin lewat, hati-hati kita di kota Islam, yaitu jangan melewati orang yang sedang sholat, sehingga ada kerjasama antara orang yang sholat dengan orang yang akan lewat. Apa kerjasamanya? Orang sholat ada sutroh di depannya, orang yang lewat mereka lewat di belakang sutrohnya. Jangan lewat di depan orang pas orang sholat tersebut. Walaupun di sini terjadi perbedaan para ulama, terutama ulama Hanabilah, mereka memberikan pengecualian. Ulama Hanabilah dan juga ulama Hanafiyah, mereka memberikan pengecualian di dua tanah haram, di Masjid Nabawi dan juga di Masjid Haram yang ada di Mekah. Namun kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW, karena Nabi sampai di Mekah, Nabi SAW tidaklah melakukan sholat. Kalau seandainya Nabi sholat di tanah lapang, kecuali Nabi menancapkan anak busurnya atau Nabi menancapkan tombaknya. Nabi menancapkan tombaknya dan dijadikan di sana sebagai sutra. Dan tentunya kewajiban kita adalah menjadikan sutra tersebut, kecuali kalau seandainya keadaannya betul-betul mendesak, seperti di tanah haram Mekah. Misalnya betul-betul kita tidak bisa lewat atau kita tidak bisa sholat dengan sutra, itu lain ceritanya. Namun hukum asal bagi kita yang ingin sholat, bagi mereka yang sholat, jadikan ada sutra. Letakkan tas di depannya, namun jangan sendal. Jangan sendal diletakkan di depan. Kalau sendal ikhwatul Islam, karena memang kita bawa sandal, letakkan di antara dua kaki kita. Jangan letakkan sandal itu di bagian depan kita. Kami ulang lagi ikhwatul Islam, kalau kita bawa sandal, jangan letakkan di depan kita, letakkan di antara kedua kaki kita. Itu merupakan di antara sunnah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menghormati tempat sujud kita kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Namun kalau kita punya tas, maka letakkan di bagian depan. Sedangkan bagi kita yang lewat, kalau seandainya saudara kita dia sedang sholat, maka tahan dulu sebentar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau ya'lamul maru ma'alaihi baina yadayil musalli ma'alaihi." Kalau seandainya seorang yang lewat di depan orang sholat, mereka tahu apa dosanya, la an yaqifa arba'ina. Kalau seandainya mereka berdiri menahan dirinya 40, maka lebih baik bagi mereka daripada mereka melewati orang yang sedang sholat. 40 itu perawi menyebutkan apakah 40 jam, apakah 40 hari, apakah 40 bulan, kita tidak tahu. Kalau seandainya kita lebih baik berdiri 40 menit saja, maka itu sudah berat bagi kita. Apalagi kalau seandainya 40 yang lainnya. Maknanya apa ikhwatul Islam? Itu merupakan ancaman yang luar biasa dari Nabi SAW. Berarti kalau seandainya ada saudara kita yang salat, sabar dulu sebentar, atau cari tempat yang lain. Jangan kita melintas di depan mereka. Karena Nabi SAW menyebutkan lebih baik bagi mereka berdiri selama 40. Nabi tidak menyebutkan 40 apa. Apabila Nabi SAW tidak menyebutkan, berarti itu adalah ancaman yang luar biasa. Oleh karenanya ada kerjasama antara yang sholat dengan mereka yang lewat. Yang sholat jadikan sutra, yang lewat hati-hati jangan melewati saudara kita yang sholat, kecuali kalau seandainya kita terburu. Makanya lebih baik, ini lebih baik ya, makanya lebih baik sholat di antara saudara kita tersebut, kita minta lewat daripada sholat di depannya. Namun itu mungkin ada bagi kita masalah ibadah Islam. Kita contohkan, misalnya ada saudara kita kaum muslimin, dua orang yang sedang sholat, daripada kita lewat di depannya, lebih baik kita lewat di antaranya. Bisa dipahami? Walaupun kanan-kanan tersenggol bahunya tidak menjadi masalah. Jadi kalau bahasa kitanya jangan baperan. Ini bahu saya tersenggol, biasa saja. Kita laki-laki sama-sama laki-laki, biasa. Bukan berarti kita mengadu kekuatan. Daripada kita harus melewati, lebih baik kita berjalan di antara kedua orang sholat tersebut. Itu yang terbaik. Karena ada ancaman dari Nabi SAW. Walaupun di sini ada perbedaan para ulama yang tadi telah kita sebutkan, namun terutama bagi kita yang mungkin kebanyakan kita adalah ulama Syafi'iyah, mereka betul-betul melarang tanpa terkecuali, baik di Masjidil Haram Makkah ataupun di Masjidil Haram yang ada di Madinah. Apalagi
apalagi kalau yang lewat tersebut adalah perempuan, itu lebih fatal lagi. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, kalau ada mereka yang lewat perempuan maknanya, maka bisa membuat salat kalian batal. Mereka yang lewat, salat kita yang batal. Terutama di kala kita berada di Masjidil Haram. Kita lihat di kota Islam, di kala kita berada di Ka'bah Musyarrafah, kemudian kita tawaf. Setelah kita tawaf, maka dianjurkan bagi kita untuk salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Itu hukum asalnya. Namun kalau seandainya tidak bisa kita lewat atau tidak bisa kita salat di belakang makam karena ramai, karena padat, karena ada alasan-alasan yang lainnya, salat di dalam Masjidil Haram yang mana saja. Karena nanti apabila kita memaksakan diri salat di belakang makam Ibrahim, banyak orang yang lewat. Kalau laki-laki lewat, aman. Tapi kalau yang lewat adalah perempuan dan mereka tidak mungkin kita halangi, makanya bagaimana caranya? Caranya kita yang pandai, kita cari tempat sholat mungkin yang tidak orang-orang lewat di sana. Karena Nabi SAW menyebutkan, kalau yang lewat itu adalah perempuan, maka bisa membatalkan ibadah sholat tersebut. Insya Allah bisa dipahami ya. Terutama setelah kita tawaf. Jadi nggak usah buru-buru. Setelah kita tawaf, kita santai, cari tempat yang betul-betul aman, agar kita sama-sama bisa melaksanakan ibadah sholat dengan sempurna, agar ibadah sholat tersebut betul-betul dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikala kita ingin melakukan ibadah, bukan bagaimana kita cepat selesai melaksanakan ibadah, bukan. Tetapi bagaimana ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang sempurna. Itu yang kita inginkan. Bukan berlomba-lomba untuk cepat selesai melaksanakan ibadah tersebut. Itu merupakan di antara yang dianjurkan bagi kita bersama ikhwatul Islam, terutama dikala kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah. Namun kami ulang lagi, walaupun di sini terjadi perbedaan para ulama, tentunya kita mencari yang terbaik. Sebagaimana kita mencari yang terbaik masalah dunia, maka kita mencari yang terbaik juga masalah akhirat, terutama masalah salat, masalah yang betul-betul pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepada seorang hamba dikala mereka bertemu dengan Rabbul Izzati wal Jalalah adalah masalah salatnya. Kalau salatnya aman, kalau salatnya lulus, maka ibadah yang lain akan ikut lulus. Namun kalau seandainya ibadah salatnya gagal, maka yang lain pun akan ikut digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di kota Islam, saudara kaum muslimin, Rasulullah SAW menyebutkan, salatun fi masjidi hadha, mereka yang melakukan salat di dalam masjidku ini, kata Nabi SAW. Rasulullah SAW menyebutkan dengan di dalam masjidku ini, berarti di dalam Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi yang pertama kali melakukan perluasan adalah Nabi itu sendiri. Kita tahu dulunya Masjid Nabawi ukurannya di kota Islam, dan ini pernah kita terangkan, ukurannya sekitar 35 dikali 30. Itu adalah masjid Rasulullah SAW. Kemudian dikala terjadi perang Khaybar, siapa yang masih ingat kapan terjadi perang Khaybar? Tahun ke-9 atau tahun ke-8? Ada yang ingat kapan terjadi perang Khaybar? Tahun ke-7. Tahun ke-8, betul? Masya Allah, silakan. Tapi salah ya, 8 kurang 1. Itu tahun ke-7 Hijriah. Perang Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Dikala terjadi perang Khaybar, sepulangnya Nabi SAW dari perang Khaybar, maka Nabi melihat para sahabatnya sudah mulai banyak, sehingga perlu dilakukan perluasan. Sehingga melakukan perluasan pertama untuk Masjid Nabawi adalah Nabi itu sendiri. Kemudian di zaman Abu Bakar tidak ada perluasan, karena Abu Bakar sibuk dengan kesibukan yang luar biasa, yang pada waktunya hanya beberapa tahun saja, tidak lebih daripada 2 tahun 3 bulan. Kemudian di zaman Umar dengan di zaman Utsman bin Affan dan pemerintahan setelahnya, maka dilakukan perluasan bagian depan Masjid Nabawi, kemudian bagian samping ke Masjid Rasulullah SAW. Maknanya apa ikhwatul Islam? Kalau seandainya perluasan Masjid Nabawi dilakukan berkilo-kilo panjangnya, walaupun misalnya sampai berapa kilo misalnya, maka semuanya akan terhitung disebut dengan Masjid Nabawi. Sekarang kita saksikan Masjid Nabawi, batasannya adalah di pagar luar sana. Tahun depan, 5 tahun yang berikutnya, 10 tahun yang berikutnya, kita tidak tahu berapa perluasan yang akan dilakukan untuk Masjid Nabawi. Kita tidak pernah tahu. Tergantung siapa yang memerintahnya, siapa yang menjaganya. Nah, kalau seandainya Masjid Nabawi dilakukan perluasan seluas-luasnya, dulu ikhwatul Islam, abangnya Raja Salman yang bernama Raja Abdullah rahimahullahu ta'ala, dia pernah datang ke Masjid Nabawi.
dilakukan perluasan seluas-luasnya untuk Masjid Nabawi, sehingga bangunan-bangunan yang ada di luar, bahkan hotel-hotel yang ada di luar itu semuanya sudah ditandai. Apabila itu sudah ada tanda, maknanya itu akan diganti untung, bahasanya diganti untung. Bahkan rumah-rumah yang dekat sampai dekat tidak terjauh dari Kejadian itu semuanya sudah mulai ditandai semuanya. Apa maknanya? Perluasan Masjid Nabawi akan dilakukan seluas-luasnya. Dan itu merupakan proyek raksasa. Maknanya ikhwatal Islam, kalau seandainya Masjid Nabawi tersebut dilakukan perluasan 10 kilo misalnya, 10 kilo misalnya dilakukan 5 kilo ke sana, 5 kilo ke sana, maka semuanya akan terhitung ke dalam Masjid Nabawi. Apa maknanya? Berarti apabila ada orang yang beribadah di dalamnya mendapatkan janji yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ingin kita sampaikan. Namun untuk zaman sekarang ini, Masjid Nabawi itu ada di pagar sana batasannya. Kalau ada orang yang salat di luar pagar, berarti dia tidak mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau untuk zaman sekarang, batasan Masjid Nabawi itu adalah bagian luar sana. Itu batasan Masjid Nabawi. Kalau kita ingin mendapatkan untung untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh baginda yang mulia, cari yang bagian dalam pagar tersebut. Kalau kita sudah sholat di luar, maka pahalanya pun tidak akan lagi kita dapatkan. Terutama misalnya di hari Jumat, kita nggak bisa lagi masuk. Atau di hari-hari haji misalnya, sulit bagi kita datang, sehingga saat kita sudah berada di luar. Iya, kita tetap terhitung sebagai orang yang melakukan sholat jamaah, iya, tapi mendapatkan 100, walaupun jalannya yang di sini di luar pagar, yang di sini dalam pagar, maka itulah pemisahnya. Dan kita tidak bisa kecuali berhukum kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatun fi masjidi hadza. Bagi mereka yang sholat di masjid ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan untuk masjidnya. Seluas apa masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah pahala yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang tinggal di bagian belakang misalnya, apabila ada orang yang sholat di luar pagar, berarti itu tidak lagi dihitung sebagai masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan fatwa ulama-ulama sekarang ini ikhwatul Islam, dan itu adalah demi kemaslahatan bersama, karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia, yang tentunya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan pahala bagi hamba-hambanya. Kemudian ikhwatul Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salat. Pahala yang akan mereka dapatkan lebih baik daripada 1000 kali salat dibandingkan dengan tempat lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini, mereka yang melakukan salat di tanah haram Madinah atau di Masjidil Haram Madinah, maka pahala yang akan mereka dapatkan bukanlah 1000, namun lebih daripada 1000. Itu juga merupakan poin yang harus kita ketahui bersama, bahwa pahala itu bukan 1000 kali lipat. Jadi jangan kita terjemahkan, bagi kita yang sholat di Masjid Nabawi, kita akan mendapatkan pahala 1000 kali lipat. Bukan demikian. Kita akan mendapatkan lebih daripada 1000 pahala tersebut. Berapa lebihnya? Tergantung kepada kita. Semakin khusyuk, semakin tumanina, semakin sempurna, semakin indah, semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi pahalanya berjuta-juta kali lipat. Kita tidak tahu, karena kalimat khair itu tidak ada batasannya. Dan Nabi SAW menyebutkan khairun, lebih baik. Berapa lebih baiknya? Tidak ada batasannya. Berarti kalau tidak ada batasannya, tergantung bagaimana seorang hamba itu melakukan ibadah salat. Makanya itu merupakan saingan bagi kita bersama. Kita tidak beribadah itu harus bersaing. Bersaing bagaimana memperindah salat, bersaing bagaimana khusyuk di dalam salat, bersaing bagaimana kita mendapatkan pahala yang betul-betul luar biasa dijanjikan oleh baginda yang mulia. Sehingga Nabi menyebutkan khairun min alfi salat, lebih baik. Dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Allah tidak pernah menyebutkan mereka yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu pahalanya sama dengan 1000 bulan. Tidak. Namun Allah menyebutkan lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya? Berarti apabila mereka beribadah di sana, minimal yang akan mereka dapatkan adalah 1000 bulan. Sama dengan Masjid Nabawi. Kalau seandainya mereka melakukan salat di sana, minimal yang akan mereka dapatkan adalah 1000 kali lipat dibandingkan dengan salat di tempat yang lainnya. Itu kadar minimal. Kadar maksimalnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan hadiah cuma-cuma, bonus dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kita mau mengambilnya atau tidak. Kemudian ikhwatul Islam, khairun min alfi salatin fi maswa, dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya, illa al-Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah.
Masjidil Haram yang ada di Mekah, tentunya Nabi SAW menyebutkan lebih baik daripada 100.000, dan sama, bukan 100.000, namun lebih baik daripada 100.000 kali lipat dibandingkan mereka sholat di tempat yang lainnya. Dan tanah haram itu ikhwatul Islam, tanah haram itu ada 3. Sebagian para ulama menyebutkan ada 4. Yang pertama adalah Masjidil Haram yang ada di Madinah. Yang kedua adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah, yang pahalanya tadi telah kita sebutkan. Kemudian yang ketiga adalah Masjidil Haram yang ada di Palestin sana, yaitu Masjidil Aqsa, disebut dengan Masjidil Aqsa. Al-Aqsa itu artinya adalah masjid yang jauh, sehingga disebut dengan Al-Aqsa. Aqsa itu artinya jauh, karena memang jauh dari Mekah dan Madinah. Kemudian Masjidil Aqsa itu adalah masjid kedua yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya rumah Allah yang nomor 2 yang ada di bumi ini. Karena yang pertama kali ada itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Allah menyebutkan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah. Sesungguhnya rumah pertama yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan oleh Allah adalah Makkah Al-Mukarramah. Ada yang menyebutkan yang mendirikan Makkah tersebut adalah Nabi Adam alaihissalam. Ada lagi yang menyebutkan yang mendirikan Makkah atau yang mendirikan bangunan Ka'bah itu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Adam yang mendirikan, jelas bagi kita bagaimana Adam membuat pondasinya. Tetapi kalau malaikat yang membangun Ka'bah tersebut, kenapa pula malaikat harus membangun Ka'bah tersebut? Karena ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bersama di awal surah Al-Baqarah, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, apa sambungannya? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, aku akan mengirim khalifah. Khalifah itu adalah mereka yang akan menjaga bumi. Apa jawaban malaikat Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang mereka akan saling menumpahkan darah, mereka akan melakukan kekerasan, mereka akan melakukan kerusakan? Padahal yang akan diciptakan oleh Allah itu adalah Adam alaihissalam. Namun kenapa mereka mengatakan yang demikian? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi tersebut? Jangan lagi engkau ciptakan mereka yang melakukan kerusakan. Dan mereka tidak tahu siapa yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana mereka nantinya. Mereka yang akan menjaga bumi Allah dan mereka yang akan memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat ini mereka merasa menyesal kenapa mereka mengatakan yang demikian kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya mereka pun bertawaf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk membangun Ka'bah Musyarrafah. Kemudian di atas Ka'bah tersebut ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu ada tempat malaikat tersebut mereka bertawaf untuk meminta ampun kepada Rabbul Izzati wa Jalalah atas perkataan yang telah mereka ucapkan. Sehingga tempat malaikat itu ada sejajar dengan Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka ini juga di antara perkataan para ulama. Terlepas daripada itu ikhwatul Islam, namun rumah yang pertama kali dibangun di bumi Allah, yang membangunnya antara Adam dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah Makkah, di Makkah. Dan kemarin kita telah jelaskan apa arti Makkah. Makkah itu artinya ada tempat kita berkumpul atau tempat yang betul-betul dijaga oleh Allah. Makkah itu ada 2 artinya. Diambil dari kata-kata Mak, sebagaimana Makkah itu diambil dari kata-kata Mak. Makkah itu diambil dari kata-kata Mak. Artinya yang pertama adalah tempat kita berkumpul dan memang orang-orang akan berkumpul di sana. Yang kedua artinya ada tempat yang betul-betul dijaga dan memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari siapa saja. Sedangkan Makkah itu artinya adalah mereka yang akan menarik orang-orang lain dari luar sana untuk datang ke tempatnya, maka disebut dengan Makkah. Diambil dari kata-kata Mak, dan juga Makkah juga diambil dari kata-kata Mak. Itu adalah rumah Allah yang pertama. Kemudian 40 tahun setelahnya, maka barulah dibangun Al-Masjidil Aqsa yang tempatnya agak jauh dibandingkan dengan Masjidil Haram Makkah dan juga dari Madinah. Maka disebut dengan Al-Masjidil Aqsa, artinya masjid yang jauh dari Makkah dan juga jauh dari kota Rasulullah SAW. Nah, para ulama mereka berbeda. Ini juga disebut dengan tanah haram. Jadi tanah haram itu bukan hanya Makkah, bukan hanya Madinah. Tanah haram yang ketiga kaum muslimin, tanah haram adalah Masjidil Aqsa. Dan semoga Allah kembalikan Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin. Amin. Masjidil Aqsa itu juga disebut dengan tanah haram. Dan ibadah kita melakukan sholat di sana, para ulama juga mereka berbeda. Ada yang menyebutkan 500 kali lipat dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Ada yang menyebutkan 250 kali lipat. Dan kami selalu menyebutkan, kami
tetapi lebih condong kepada pahala yang menyebutkan 250 kali lipat kalau seandainya kita melihat dari segi sanad. Walaupun sebenarnya kita ingin lebih baik daripada 500, namun tentunya para ulama mereka membahas hadisnya, mana yang lebih kuat antara hadis pertama dengan hadis yang kedua. Ternyata dikala mereka teliti, yang paling kuat walaupun terjadi perbedaan, dan perbedaan itu adalah sesuatu yang biasa di kalangan para ulama. Dikala terjadi perbedaan dalam penelitian sanadnya, yang paling kuat adalah menyebutkan 250 kali lipat dibandingkan dengan mereka melakukan sholat di tempat yang lainnya. Itu adalah 3 Masjidil Haram atau 3 tanah haram yang betul-betul diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanah haram yang keempat, yang mana para ulama mereka berbeda, ada yang menyebutkan haram, ada yang menyebutkan tidak, adalah tempat di mana Nabi Musa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala di sebuah bukit yang bernama Bukit Tursina. Itu juga disebut dengan tanah haram. Terlepas dari perbedaan para ulama tersebut ikhwatul Islam, namun kita yang ada di kota Madinah, kita berada di tanah haram, tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita jaga ibadah di dalamnya. Sebagaimana di awal muqaddimah tadi kita telah menjelaskan bahwa jangan pernah kita terlalaikan dengan kita bisa datang ke kota Madinah. Oh, saya berada di kota Madinah, berada di kota yang berkah, berada di kota yang indah. Dengan keberkahan tersebut, dengan keindahan tersebut tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita tidak membarengi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya kita barengi dengan ibadah, maka ibadah tersebut akan bercampur dengan keberkahan, sehingga pahala yang luar biasa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang memanfaatkan kesempatan tersebut. Tanah haram Madinah adalah tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita harus menjaganya. Ingat baik-baik ikhwatul Islam, tanah haram yang ada di Mekah dan juga tanah haram yang ada di Madinah, wajib bagi kita bersama untuk menjaganya. Ada etika yang harus kita jaga, ada adab-adab yang harus kita pelihara, ada hal-hal aturan-aturan yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu aturan itu semua, sehingga disebut dengan tanah haram. Sehingga jangan sampai dikala kita berada di tanah haram, posisi kita, keadaan kita sama dikala kita berada di tanah halal. Kita bukan berada di tanah halal, kita berada di tanah haram. Apa maknanya? Kalau kita berada di tanah halal, tidak boleh bagi kita melakukan dosa dan maksiat. Bagaimana lagi kalau seandainya kita berada di tanah haram, lebih lagi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pandai-pandailah kita menjaga. Dikala kita berada di tanah haram, jaga tanah tersebut, jaga muruah, jaga wibawa. Dikala kita berada di Masjid Nabawi, dikala kita berada di kota Nabi SAW, sebuah kota yang paling mulia, sebuah masjid yang paling mulia, yang namanya disandarkan kepada baginda yang mulia SAW. Kotanya disebut dengan kota Nabi, masjidnya juga disebut dengan Masjid Nabi. Tinggal bagaimana kita harus menjaganya dan berusaha untuk selalu menjaga ibadah di dalamnya. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, betul-betul menginginkan pahala dari Allah. Bagaimana kita beribadah di dalamnya sesuai dengan aturan yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat ikhwatul Islam, dalam sebuah hadis yang ini merupakan di antara hadis yang harus kita pahami baik-baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Al-Madinatu haramun ma baina 'ainin ila thawr." Sesungguhnya kota Madinah adalah kota yang diharamkan oleh Allah dari Bukit Ain sampai ke Bukit Thawr. Sebuah bukit yang ada di kota Madinah. Kemudian apa lanjutan hadisnya? Man ahdatsa fiha hadatsa aw awa muhditha fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla. Apa artinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ketahuilah kalian berada di kota Madinah, kota yang mulia. Namun kalian juga harus berhati-hati dikala berada di dalamnya. Apa yang harus kita hati-hatikan? Man ahdatsa fiha, barang siapa yang melakukan ihdas. Apa makna dari perbuatan ihdas? Apa itu ihdas? Ihdas itu adalah apabila ada di antara umat Nabi yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, namun mereka tidak tahu apakah ibadah tersebut diajarkan oleh Nabi atau tidak. Maka itu disebut dengan ihdas, yaitu perkara yang tidak dicontohkan oleh baginda yang mulia. Sehingga dikala kita beribadah, kita harus mencari, terutama dikala kita berada di Masjid Nabawi. Tidakkah kita tahu hadis Nabi SAW di kota Islam? Hadis yang selalu kita bacakan dan akan selalu kita bacakan. Hadis yang disebutkan oleh Nabi dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi SAW menyebutkan, "Man jaa masjidi hadza la ya'tihi illa li khairin yata'allamu aw yu'allimu, fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah." Barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi, kemudian mereka bukan hanya sekedar datang, bukan hanya sekedar salat, bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar berdoa, bukan hanya sekedar berzikir, namun di antara salah satu yang mereka lakukan adalah belajar agama.
merupakan kesempatan yang indah sehingga kita tahu kita ingin belajar bagaimana sih Nabi SAW salat, bagaimana Nabi takbir, bagaimana Nabi sujud, bagaimana Nabi ruku, bagaimana Nabi i'tidal, apa doa yang dibaca oleh Nabi, bagaimana Nabi puasa, bagaimana Nabi beribadah. Itu yang harus kita ingin tahu agar kita tidak terjatuh ke dalam hadis yang disebutkan dalam baginda yang mulia, man ahdatsa fiha hadatsa aw awa muhditha fa alaihi la'natullahi wal malaikati wal nas ajma'in. Karena berbahaya, karena di dalam agama kita betul-betul harus mencontoh baginda yang mulia. Dan alhamdulillah para ulama telah memberikan kepada kita kemudahan di dalam bagaimana kita mempelajari agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mau atau tidak belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selalu kita menyebutkan belajar agama ikhwatul Islam adalah kewajiban, bukan pilihan. Oh, saya akan belajar agama. Kalau saya ada waktu saya akan belajar agama. Enggak. Itu namanya pilihan. Boleh memilih, boleh kita ambil, boleh tidak. Enggak. Untuk agama Allah Subhanahu wa taala wajib. Karena Allah akan bertanya kepada kita, wahai fulan, mana waktu yang aku berikan kepadamu? Apakah waktumu habis untuk dunia? Atau ada waktu yang kamu jadikan untuk belajar agama? Allah akan bertanya kepada kita. Wa an umrihi fima afnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, seorang hamba tidak akan bergerak di akhirat sampai dia bebas dari 4 pertanyaan. Salah satunya, umurmu kemana engkau lakukan? Apakah engkau sibuk dengan dunia? Atau engkau ada waktu untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Dan setiap kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Kalau kita gagal, maka kita tidak akan bisa melangkah maju. Namun kalau seandainya kita berhasil menjawab 4 pertanyaan tersebut, baru kita bisa melangkah maju. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, la tazalu qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'alu an arba'. Seorang hamba akan tetap senantiasa berdiri di akhirat sampai dia ditanya tentang 4 hal. Salah satunya wa umrihi fi ma'afna, umur yang Allah berikan kepada kita untuk apa kita lakukan? Apakah kita lakukan mencari keridhaan Allah, atau kita melakukan untuk hanya sekadar mencari dunia yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Dan semoga Allah senantiasa bukakan hati kita agar senantiasa belajar agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan agama tersebut kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Dan kesempatan ini ada kepada kita bersama ikhwatul Islam, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi, dia ingin belajar agama, dia yang belajar atau dia yang mengajar, maka dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang menyempatkan waktu kita antara maghrib sampai isya, walaupun dengan pelajaran yang sederhana, namun harapan kita bersama agar kita bersama dihitung orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami sampaikan. Tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang silap, terutama